Halo teman-teman, selamat pagi. Berjumpa kembali di channel saya. Kali ini saya kembali hadir untuk mengisi informasi kalian tentang core. Di sini teman-teman saya informasikan tentang sejarahnya dulu dari Bitcoin, di mana teman-teman pastinya telah meluangkan waktu sebelumnya untuk mengabaikan dari perkembangan harga Bitcoin terdahulu mungkin teman ya. Nah, di tahun itu saat tahun 2009 harga Bitcoin memang tidak ada harganya, hampir sama dengan core saat ini, di mana itu juga merupakan hampir 50% separuhnya dari Bitcoin karena menggunakan sistem POW ya, yaitu Proof of Work, dan separuhnya lagi dari Ethereum atau POS, Proof of Stake. Nah, berarti di sini untuk sejarahnya itu menurut saya hampir mirip ke depannya teman. Nah, sekarang ini harga saat sekarang ini untuk core sedang sideways teman ya, artinya masih segitu-segitu saja, belum melonjak. Karena kenapa teman-teman? Karena di sini untuk core tersebut belum meluncurkan semua fitur-fitur yang ada di projectnya. Nah, misalnya seperti project yang ada di Testcoin A, Testcoin B, Testcoin C itu belum kelar. Nah, artinya nantinya pasti kedepannya akan membuat project yang di bawah naungan jaringan core. Oke, nah selain itu pula untuk harga core nanti jika sudah mencapai harganya yang maksimal, itu juga akan bisa dimaksimalkan lagi jika sudah listing, terutamanya di Binance ya. Untuk saat ini core belum listingkan coinnya itu di Binance. Kalau nanti saatnya sudah dilistingkan pasti akan mencapai titik hype-nya teman. Nah, di sini kita lihat dulu ya sebelum kalian menjual banyak dari core kalian, karena melihat dari harganya sekarang ini, kita lihat dulu sejarah dari Bitcoin ini teman. Nah, dari Bitcoin ini bisa kita lihat teman-teman ya, bahwasanya untuk Bitcoin itu diluncurkan di tahun 2009 ya. Tadi saya cari ini sejarahnya. Dan harganya itu saat itu masih nol ya, masih nol. Yang ini masih nol harganya. Nah, karena belum ada yang tertarik untuk memperjualbelikannya. Pada tahun 2010 investor mulai memperdagangkan Bitcoin ya, di bawah 1 sen. Sejak saat itu Bitcoin mengalami pergerakan harga yang cukup fluktuatif teman, naik turunnya banyak sekali teman. Nah, seiring berjalannya waktu secara singkat saja, di sini bisa kalian lihat untuk grafiknya di Oktober 2021 yang sebelumnya itu tidak ada harganya, dah hampir mirip dan misalnya dengan core, misalnya core pun juga distingkan lebih ya sekarang antara 3 sampai dengan 6 dolaran, tetapi di sini untuk Bitcoin itu nol. Nah, dan belum ada pasarnya, belum ada komunitasnya. Sedangkan core itu sudah membentuk suatu komunitas. Itulah kelebihan dari core saat ini dibandingkan Bitcoin terdahulu. Nah, di sini pun teman bisa melihat dari 0 dolar harganya waktu itu tahun 2009, dan sekarang misalnya 2021 pun sudah mencapai angka ini 62 ribuan dolar atau sekitar 789 juta. Jadi butuh waktu 12 tahun teman untuk perkembangannya. Jadi project Bitcoin itu adalah project jangka panjang juga teman. Nah, kalau kita bandingkan juga dengan core juga merupakan proyek jangka panjang karena belum membuat gebrakan-gebrakan dengan project-project terbarunya teman. Oke, apalagi nanti core jika misalnya merilis game atau membuat dompet baru yang lain, pastinya dari token core tersebut digunakan untuk main game dan juga membuat harga semakin melambung tinggi. Nah, sekarang juga teman-teman banyak sekali paus-paus yang berdatangan untuk membeli core tersebut untuk mendapatkan yang namanya staking dari rewardnya namanya. Jadi banyak yang melakukan staking, dan di sini pun juga teman-teman untuk pemegang Bitcoin belum juga mendelegasikan hash mereka. Apalagi jika nanti pemegang Bitcoin tersebut atau penambang Bitcoin tersebut mendelegasikan hash mereka ke core, tentunya membuat harga core semakin tinggi pula teman. Nah, itu jangan sampai menyesalnya tentang core tersebut. Jangan jual juga habis-habisan, stakingkan ataupun beli kita koleksi teman. Nah, karena kalau kita lihat dari si collecting supply yang
yang ada di dalam pembahasan ini nanti teman bisa cek saja langsung. Di sini saya langsung saja menerangkan dari closing supply-nya itu dari 100%-nya, 50%-nya masih di pasaran di market dan 50%-nya lagi sudah di stakingkan. Nah, itu alasannya kenapa gebrakannya masih bisa kita buat untuk harga naik, teman. Nah, di sini kita langsung saja untuk melihat, teman ya, untuk melihat dari Cordau. Nah, Cordau di waktu yang 8 jam yang lalu itu juga mengingatkan kita untuk selalu stick, ya, selalu stick dan jangan melakukan staking dari situs yang berbeda, karena nantinya dari situs yang berbeda tersebut untuk keamanan mungkin dana kalian akan hilang. Jadi hati-hati sekali. Nah, di sini dari pihak Cordau menjelaskan seperti ini, teman. Nah, bahwasannya harap diperhatikan, kami baru-baru ini menyadari adanya situs-situs berbahaya yang mempertaruhkan core. Nah, kalau baiknya teman-teman itu selalu lihat untuk situsnya tersebut. Kalian bisa buka MetaMask, buka Pramban, klik stake.cordau.org untuk menggunakan staking resminya dari Cordau. Sehingga jika kalian menggunakan misalnya situs dari pihak ketiga menggunakan core, harap perhatikan core kalian bisa hilang. Jadi hati-hati sekali ya, karena keamanan itu penting. Jadi dari pihak core sendiri juga sudah mengeluarkan situs resminya untuk melakukan staking, yaitu stake.cordau.org. Nah, di sini pun teman-teman saya melakukan stakingnya, walaupun saat ini masih kecil ya, sekitar 25 koin yang saya stakingkan, belum saya jual satupun untuk profitnya, untuk take profit waktu 5 dolaran yang kemarin. Cuma di sini saya sempat membuat video kan untuk secara WD, bagaimana cara untuk menjual, bagaimana cara untuk membeli, itu sempat juga saya buat dengan tujuan agar nantinya kalian paham bagaimana nantinya jika ingin menjual suatu koin dan bagaimana caranya untuk membeli suatu koin untuk di stakingkan. Itu sempat saya videokan sebelumnya. Nah, di sini pun saya masih memiliki stakingnya, masih men-staking dari koin saya, dan tentunya nanti pun saya akan menambahkan teman ya dari core ini di staking. Karena kenapa? Karena kita sudah mengetahui sejarah yang dulu sempat kita abaikan, yaitu Bitcoin, yang pada nantinya ini juga mengambil penting dari Bitcoin tersebut. Jangan sampai menyesal. Saya tidak ingin menyesal kedua kalinya, teman ya, karena waktu itu saya mengabaikan dari sejarahnya Bitcoin, dari harganya yang tidak seberapa menjadi beberapa ya, apalagi sudah sampai ratusan juta, teman, seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, seperti ini saya masih menstakingkan 25 core saya di sini, di MetaMask ya. Nah, untuk rewardnya sekarang 0,1. Hanya kita tinggal menunggu saja dan sudah kita mendapatkan reward. Dan nantinya saya juga di sini sudah mengkoleksinya. Ini sebagai perbandingan saja, ya. Bahwasanya di sini sangatlah penting untuk kita melakukan staking. Nah, di sini di Poloniex saya kemarin kalau saya take profit, mungkin take loss atau cut loss di sini mungkin kecil ya, mungkin di sini saya merugi. Kemarin saya beli di harga 119, tapi sekarang turun jadi 99. Mungkin nanti di sini saya akan tradingkan kembali ke USDT dan saya beli lagi di exchange yang lain untuk saya stakingkan kembali, teman. Karena saya paham mungkin sangat berantusias sekali untuk mendapatkan reward dari staking tersebut dan memahami dari sejarah apa yang dilakukan Bitcoin terdahulu. Apalagi kita sudah mengetahui dari core ini terbentuk dari perpaduan Bitcoin dan Ethereum. Dan nantinya waktu nanti saya akan mencoba menambah staking, teman-teman ya. Dan pada saatnya mungkin beberapa tahun kemudian kita bisa mentradingkan dari keuntungan yang didapatkan dari hasil staking tersebut, teman-teman. Nah, mungkin teman-teman itu saja bagian yang mungkin saya sampaikan kepada teman-teman tentang pentingnya staking dan jangan mengabaikan dari core ini, karena kedepannya core ini akan menjadi koin yang berharga ya, seperti sejarahnya Bitcoin seperti ini. Apalagi dari core tersebut perpaduan antara dua koin yang merupakan hasil seleksi atau konsensus atau kesepakatan di antara Maxi, BTC dan Ethereum, dengan ya.
Mungkin itu saja teman ya bagian yang terpenting yang bisa saya sampaikan, dan tutorial bagaimana caranya untuk melakukan klaim airdrop bagi teman-teman yang belum melakukan klaim airdrop. Tentunya yang masih ragu bagaimana kok tidak ada muncul di MetaMask padahal sudah sukses WD di aplikasinya. Itu nanti teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tentang bagaimana cara untuk mengklaim dari airdrop kalian yang telah kalian tambang di Satoshi. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang mungkin saya informasikan kepada teman-teman tentang pentingnya kalian menjaga aset core kalian. Jangan jual semuanya menurut saya, karena kita sama-sama menjaga harga, sama-sama cenderung untuk mencari cuan, tapi kita buat dulu imajinasi kita tentang Bitcoin terdahulu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari. Itu saja harapannya, semoga semuanya bermanfaat. Dan bagi pemegang core, salam satu core. Sampai jumpa, dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan notifikasi loncengnya. Bye-bye.